Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dini wa ala qadarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Syekh Muhammad Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at. Rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan dari kitab Nasaihul Ibad ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kenikmatan. Kenikmatan keimanan, kenikmatan kesempatan dan kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa ini yang tentu mari kita bersama-sama kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dengan amal perbuatan kita. Mari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersyukur dengan hati selalu qanaah, selalu menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Maka kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita nanti kita akan ditambah. Ya. Akan tetapi ketika kita tidak bersyukur malah justru inna adzabi lasyadid. Siksaan Allah itu adalah sangat pedih. Yakni bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi pangucap kang kaping 3 iku an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saking sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu man sapa wong dakhalal qabra dakhala mlebu sapa man al qabra ing kuburan bila zatin kelawan ora gawa sangu ai minal amali sholih tegese saking amal kang sholih faka annama moko kaya angin pastine raqiba numpang nunggang apa numpak sapa man al bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa prau ai fayahriku moko kelep sapa man hurkon kelawan kelep tenanan la khalasu kang ora ana slamet iku maujud lahu kadue man illa biman angin kelawan wong yung kitu kang nyelametaken sapa man ing wong kama qala kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mal mayitu ora ana utawi mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit illal kal ghariki angin kaya wong kang kelep al mughawwasi kang murih ditulungi ai talibi tegese wong kang murih
li ayyuhasa marang yen to den tolongi sapa wong. Di dalam makalah yang ketiga ini disampaikan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang di sini barang siapa masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Masya Allah. Jadi nasihat Abu Bakar ini disampaikan bahwasanya ibarat orang yang masuk kubur adalah orang yang sedang mengarungi lautan tanpa naik dengan perahu. Allah ya karim. Apa yang akan terjadi? Maka tentulah orang tersebut mustahil bisa selamat kecuali memang di situ Allah yang menyelamatkan. Maka dari itu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW itu juga bersabda, idza mata ibnu qata'a illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal, maka putus semua perkaranya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah di situ anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian adalah di antaranya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah bagian dari amaliyah kita, bekal kita ketika kita nanti berada di alam kubur. Itu sudah digambarkan oleh sahabat Abu Bakar. Jadi ibaratnya kita itu berada di tengah-tengah lautan. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, hayhata, tidak mungkin kita akan selamat. Makanya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, keadaan mayat di alam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Jadi mereka itu sedang minta tolong. Lantas siapa lagi yang akan menolong? Maka dari itu, mari sebelum kita terlambat, kita berusaha bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beramal soleh sebagai bekal kita di akhirat nanti. Karena apa? Ya, yang setiap namanya kebaikan, setiap namanya naik tingkatan, itu pasti ada jalan-jalan atau sebuah proses yang akan dilaluinya. Maka dari itu, semakin tinggi, maka akan semakin banyak ujian-ujian atau cobaan-cobaan kepada kita semuanya. Di mana bahwasanya sebenarnya itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita lebih kuat. Karena apa? Kekuatan seseorang ketika tanpa diuji, maka itu belum bisa dikatakan orang yang kuat. Kenapa dikatakan kuat? Berarti ada yang lemah. Maka dari itu, dan ujian-ujian inilah adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkokoh kekuatan-kekuatan keimanan kita. Memperkokoh kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Ini adalah nasihat dari sahabat Abu Bakar yang mudah-mudahan sedikit nasihat yang disampaikan oleh
sahabat Abu Bakar ini melalui kitab Nasha'ihul Ibad ini tentu bermakna dalam sekali. Dan maknanya sangat luas. Bagaimana kita bisa beramal baik secara lahiriah dan secara batiniah. Bagaimana ketika kita bisa menyeimbangkan amalan lahiriah dan batiniah kita. Mohon maaf, jasad kita ini nanti ketika di alam kubur tentu akan menjadi makanan-makanan hewan. Akan tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa beramal seimbang antara lahiriah dan batiniah. Tentu di dalam amalan lahiriah dan batiniah ini bisa berjalan dengan baik ketika dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani. Bagaimana tandanya jasmani dan rohani kita sedang sehat? Tentu kalau jasmani itu bisa dirasakan ketika kita makan enak, ya. Ketika kita berjalan enak, ketika kita melihat makanan terasa enak, karena itu adalah makanan dari jasmani. Tentu makanan-makanan dari rohani adalah amalan yang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita ketika kita merasa ringan untuk beramal, insya Allah berarti rohaniah kita sehat. Maka dari itu, mari kita bersama-sama ikhtiar lahir, zahiron wa batinan, supaya kita semuanya bisa sehat jasmani dan rohani. Dan ingat, kalau jasmani itu bisa disembuhkan oleh dokter, ya, batiniah kita juga bisa disembuhkan oleh dokter. Akan tetapi dokter-dokter untuk batiniah ini adalah para guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim ulama yang ada di sini. Alim ulama tentu utama contoh-contoh yang telah disampaikan oleh para sahabat dan juga junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani, zahiran wa batinan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.